Shalom, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 5 tentang cuaca. Dan hari ini kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu tentang perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rani minta kalian perhatikan buku tematik kalian, buku tematik 3E halaman 94. Sudah dapat? Iya, halaman 94 di sini ada teks bacaan tentang banjir bandang di Papua. Kita akan baca sama-sama ya. Kalian bisa menyimak buku kalian masing-masing di halaman 94. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2019, Papua dirundung bencana banjir bandang. Banjir bandang tersebut telah mengakibatkan 112 orang meninggal dan 915 orang luka-luka serta 94 orang dinyatakan hilang. Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Sutopo mengatakan bahwa penyebab banjir bandang yang melanda Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua adalah karena faktor alam dan ulah manusia yang merusak alam sekitar. Faktor utama penyebab banjir bandang di Sentani yaitu faktor alam, di mana selama 7 jam telah turun hujan deras dengan curah hujan sebesar 248,8 mm. Padahal biasanya jumlah ini rata-rata turun dalam kurun waktu sebulan. Faktor lainnya adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Kerusakan di pegunungan Ciklop sudah berlangsung sejak tahun 2003, di mana banyak daerah resapan air dijadikan area pemukiman. Hal ini diperparah dengan maraknya penebangan pohon untuk pembukaan lahan baru dan lain-lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan agar aparat dan warga merehabilitasi hutan dan lahan di pegunungan Ciklop. Oke anak-anak hebat, itulah teks bacaan tentang peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang boleh menyimak teks dengan baik. Sekarang Miss Rani mau tanya, apa penyebab terjadinya banjir bandang di Papua? Iya, hebat. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di Papua. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor ulah manusia. Ya. Nah, peristiwa yang sama juga terjadi di daerah kita pada beberapa waktu kemarin. Nah, terjadi banjir di Halmahera Barat, terjadi banjir di Galela dan juga di Loloda. Nah, mungkin saja penyebab terjadinya banjir di daerah kita karena faktor alam dan juga faktor ulah manusia, ya. Atau mungkin saja karena curah hujan yang tinggi. Nah, anak-anak hebat, akhir-akhir ini di daerah kita sering turun hujan. Nah, kita harus tetap waspada dan hati-hati karena curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ketika kita beraktivitas di luar ruangan bisa terganggu, atau mungkin curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan banjir di mana-mana, bisa juga mengakibatkan tanah longsor. Jadi kita harus berhati-hati dan tetap waspada dengan keadaan cuaca yang sering turun hujan. Nah, tapi anak-anak, ada juga manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Jadi curah hujan yang tinggi bukan hanya memiliki dampak yang tidak baik, tapi juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia? Miss Rani minta kalian perhatikan halaman 107. Di halaman 107 di sini ada beberapa manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Nah, kita lihat sama-sama ya. Manfaat curah hujan tinggi bagi kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengairi sawah dan lahan. Curah hujan yang tinggi membuat para petani jadi lebih hemat, cepat, dan mudah ketika mengairi sawah
dan lahan miliknya. Hujan juga membuat petani lebih cepat dalam menanam jagung, padi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah cadangan air ketika kemarau panjang. Hujan yang deras atau curah hujan tinggi adalah saat paling tepat mengisi kolam-kolam penampung air sebagai cadangan saat kemarau. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tidak adanya air hujan menyebabkan kelangsungan hidup beberapa makhluk hidup terganggu. Banyak hewan mati kekurangan air, tumbuhan layu, dan kemudian mengering. Yang keempat adalah salah satu sumber air minum. Air hujan adalah air bersih, murni, tanpa tambahan zat kimia berbahaya. Oleh karena itu, sebenarnya air hujan adalah sumber air minum yang aman untuk dikonsumsi. Yang kelima adalah menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Curah hujan yang tinggi dapat berperan dalam menjaga kesuburan tanah dan hutan. Hutan yang subur berfungsi untuk mencegah erosi tanah. Yang keenam adalah seluruh bidang pertanian cukup terbantu. Hampir semua petani sangat menginginkan hujan karena akan membantu pola tanam hingga meningkatkan kesuburan tanah mereka. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesuburan tanah. Curah hujan yang tinggi dapat berperan dalam menjaga kesuburan tanah sehingga cocok dijadikan daerah pertanian. Oke anak-anak hebat, itulah beberapa manfaat curah hujan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Nah sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang pecahan. Dan kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan yang memiliki penyebut sama. Nah, Miss Rani kasih contoh ya. Di sini ada 1/2 ditambah 2/2. Nah, di sini anak-anak lihat penyebutnya sama yaitu 2. Nah, yang harus kita jumlahkan adalah bilangan pembilang. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. 1 ditambah 2/2. Nah, sama dengan 1 tambah 2. Iya hebat 3. Penyebutnya tetap ya 2. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 2/2 hasilnya adalah 3/2. Nah contoh yang kedua misalnya 2/4 ditambah 3/4. Nah di sini penyebutnya sama ya yaitu 4. Nah berarti kita 2 tambah 3/4. Nah penyebutnya tetap ya karena penyebutnya sama. Sama dengan 2 tambah 3. Iya hebat 5/4. Jadi 2/4 ditambah 3/4 hasilnya adalah 5/4. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang tugas kalian yang kedua adalah kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di halaman 111. Soal-soal yang ada di halaman 111 tentang penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Oke, nanti tugas-tugasnya dikirim ke WA Miss Rani. Oke anak-anak, itulah materi untuk tematik kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.